Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat paroki Keluarga Kudus Atmodirono yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Yesus semasa hidupnya telah memilih murid secara langsung untuk menjadi pengikutnya. Mereka berasal dari berbagai latar belakang seperti nelayan, pemungut cukai, dan orang-orang dengan pekerjaan lain. Dari ke-12 murid Yesus, salah satunya adalah Yohanes, seorang rasul dan pengarang Injil. Yohanes merupakan adik kandung dari Yakobus tua. Orang tuanya bernama Zebedeus dan Salome. Yohanes dan kakaknya juga bekerja sebagai nelayan untuk membantu ayahnya. Mereka bekerja bersama menangkap ikan di Laut Galilea. Sama seperti kakaknya, Yesus juga memberikan julukan Putra Guru kepada Yohanes. Julukan ini diberikan oleh Yesus karena kepribadian mereka yang penuh semangat dan berapi-api. Pada malam terakhir sebelum penangkapan Yesus, ia mengajak 3 muridnya untuk menemaninya berdoa di Taman Getsemani. Salah satunya adalah Yohanes. Yohanes bersama Yakobus dan Petrus mendapat keistimewaan untuk berdoa serta merasakan kesedihan dan ketakutan yang akan dialami Yesus. Yohanes adalah murid Yesus yang paling setia, bahkan ia berani mengikuti Yesus sampai ke puncak Golgota dan mendampingi Bunda Maria sampai akhir, tepat di bawah kaki salib Yesus. Di bawah kaki salib itulah Yohanes mendapat tugas terakhir dari Yesus untuk menjadi pengawal Bunda Maria. Hari pertama saat kebangkitan Yesus, Yohanes bersama dengan Petrus menjadi salah satu saksi utama. Ketika Maria Magdalena datang memberitahu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, Yohanes dan Petrus berlari menuju kubur untuk memeriksanya. Tetapi Yohanes sampai lebih dahulu di kubur dan ia menyaksikan sendiri bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada, yang berarti bahwa Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Setelah hari raya Pentakosta, Yohanes bersama dengan Petrus menyebarkan ajaran Yesus di sekitar Yerusalem dan Samaria. Mereka berhasil membaptis banyak orang dan bahkan menyembuhkan seorang pengemis lumpuh di gerbang Bait Allah. Kemudian, sekitar tahun 60, Yohanes melakukan perjalanan sendiri ke Asia Kecil. Ia menjadi uskup di kota Efese. Suatu ketika, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan Yohanes karena menyebarkan agama dan ajaran Yesus. Orang-orang tersebut menculik Yohanes dan membuangnya di Pulau Patmos, sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Di tengah kesendiriannya, Yohanes mendapat wahyu untuk menuliskan kesaksian hidupnya mengenai ajaran Yesus. Setidaknya ada 3 surat dalam Alkitab yang merupakan hasil tulisan dari Yohanes, yaitu Injil Yohanes, 3 kitab Yohanes, dan kitab Wahyu. Setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya Yohanes berhasil keluar dari pulau tersebut dan melanjutkan perjalanan ke daerah Turki. Semangatnya tidak pernah pudar untuk memberitakan ajaran Yesus. Yohanes dengan setia tetap mewartakan ajaran Yesus hingga akhir hidupnya. Meskipun ia tidak meninggal sebagai seorang martir, tetapi perjalanan hidupnya penuh dengan penderitaan. Yohanes tutup usia dengan tenang di kota Efesus pada tanggal 27 Desember tahun 101. Kemudian tanggal ini dijadikan sebagai hari raya peringatan Santo Yohanes. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Santo Yohanes telah menunjukkan kepada kita sikap kesetiaan pada Yesus. Ia dengan tekun menemani Yesus hingga wafat di kayu salib
dan mewartakan Injil kepada orang-orang di sekitarnya. Sama seperti Santo Yohanes, iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan bisa menjadi motivasi dan pengharapan kita untuk melewati setiap perjalanan hidup kita. Santo Yohanes, doakanlah kami.